Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lestari dari Bimbingan Konseling Islam Unit 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan fisik pada masa dewasa akhir. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih perkembangan pada masa dewasa akhir itu. Perkembangan pada masa dewasa akhir sering juga disebut sebagai penutupan dalam rentang usia pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua atau dalam istilah lain disebut dengan senescence. Proses perubahan ini dialami dengan perubahannya fisik dan juga psikis pada seseorang. Dalam masa dewasa akhir ini, keagamaan seseorang cenderung meningkat karena pada masa ini merupakan masa perenungan, persiapan, dan perencanaan untuk menghadapi kematian. Hal demikian merupakan suatu hal yang normal dalam kehidupan lansia. Menurut ahli Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Banyak stereotip positif dan negatif yang mampu mempengaruhi kepribadian lansia. Integritas ego penting dalam menghadapi kehidupan dengan puas dan bahagia. Hal ini berdampak pada hubungan sosial dan produktivitasnya yang puas. Lawannya adalah despair, yaitu rasa takut mati dan hidup terlalu singkat. Rasa kekecewaan. Beberapa cara menghadapi krisis di masa lansia adalah tetap produktif dalam peran sosial, gaya hidup sehat, dan kesehatan fisik. Menurut ahli yang kedua adalah Santrok. Ada dua pandangan tentang definisi orang lanjut usia atau lansia, yaitu menurut pandangan orang Barat dan orang Indonesia. Pandangan orang Barat yang tergolong orang lanjut usia atau lansia adalah orang yang berumur 65 tahun ke atas, di mana usia ini akan membedakan seseorang masih dewasa atau sudah lanjut. Sedangkan pandangan orang Indonesia, lansia adalah orang yang berumur lebih dari 60 tahun. Lebih dari 60 tahun karena pada umumnya di Indonesia dipakai sebagai usia maksimal kerja dan mulai tampaknya ciri-ciri ketuaan. Menurut Harlock, tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60 sampai 70 tahun dan usia lanjut yang dimulai pada usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Orang tua muda dan orang tua yang tua atau usia tua akhir, yaitu dari umur 75 tahun atau lebih, dan orang tua lanjut yaitu 85 tahun atau lebih dari orang-orang dewasa lanjut yang lebih muda, yaitu ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Perbedaan individu dalam efek penuaan, ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Yang ketiga, ada stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Yang keempat, sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak lagi dibutuhkan karena energinya sudah melemah. Tetapi ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, mempunyai status kelompok minoritas. Adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Yang keenam, adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Yang ketujuh, penyesuaian diri yang buruk timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Yang kedelapan, ada keinginan untuk menjadi muda kembali, mencari segala hal cara untuk memperlambat penuaan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh masa dewasa akhir ini atau lansia agar bisa menikmati masa tuanya, yaitu seperti yang pertama adalah menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua.
menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan, membina kehidupan rutin yang menyenangkan, saling merawat sebagai suami istri, mampu menghadapi kehilangan atau kematian pasangan dengan sikap yang positif, yaitu menjadi janda atau duda, yaitu melakukan hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucu, menemukan arti hidup dengan nilai moral yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan fisik dewasa akhir. Perkembangan fisik merupakan menurunnya dan memburuknya fungsi dan keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini perubahan yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Perubahan ini pasti terjadi pada masa dewasa akhir atau lansia, yang mana tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dan menutupinya karena hal ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perubahan fungsi organ yang semakin menurun dalam masa dewasa akhir ini, seperti menurunnya beberapa sistem saraf dan kemampuan otak. Yang pertama adalah perubahan organis dan sistematis. Perubahan dalam fungsi organis dan sistematis sangatlah bervariasi, baik di antara maupun di dalam individu. Sebagian sistem tubuh dan keberfungsian organ menurun, sedangkan sebagian yang lain tetap sebagaimana adanya. Selanjutnya ada daya ingat atau memori. Penurunan kemampuan mengingat pada lansia semakin lama akan semakin menurun. Kecepatan dalam mengingat suatu kejadian sangatlah lambat. Hal ini setara dengan penyakit tua yang disebut sebagai pikun. Untuk mencegah terlalu banyak fungsi memori yang melemah, bisa dilakukan dengan melatih memori dengan memperbanyak membaca, berzikir, dan mendengar cerita dari berbagai macam media atau seorang pendamping. Yang kedua adalah indera penglihatan, yaitu mata. Penurunan penglihatan akan semakin dirasakan pada masa lansia, bahkan pada masa sebelum lansia atau masa dewasa tidak sedikit dari seseorang mengalami rabun jauh ataupun rabun dekat. Pada umumnya, di masa ini lansia akan menderita presbiopia atau tidak bisa melihat objek dalam jarak jauh. Yang ketiga ada indera pendengaran, yaitu telinga. Di masa dewasa akhir ini, seseorang akan kehilangan kemampuan mendengar suatu ucapan atau bunyi dengan jelas karena di masa ini penurunan pertumbuhan saraf dan organ basal. Penurunan tersebut mengakibatkan matinya rumah siput yang terletak di dalam telinga. Selanjutnya ada indera peraba. Berkurangnya kepekaan yang diperoleh oleh kulit masa lansia karena perubahan yang dialami oleh seorang lansia. Kulit menjadi semakin kasar dan mengkerut sehingga seorang lansia sulit sekali membedakan benda yang ia pegang. Yaitu selanjutnya daerah bagian kepala. Berubahnya daerah pada bagian kepala merupakan hal yang wajar yang dialami oleh seorang lansia, dan perubahan demikian merupakan perubahan yang paling mudah untuk kita dapati atau kita lihat dengan mata telanjang. Perubahan daerah kepala yang terlihat seperti rambut yang mulai memutih, rambut mulai menipis, pipi yang hilang atau bisa disebut dengan kopong, gigi mulai tenggal satu persatu sehingga akan menjadi ompong, kerutan yang tidak bisa disembunyikan pada kulit wajah yang mengalami kekeringan, dan banyak tumbuh tai lalat pada bagian kepala. Selanjutnya adalah daerah tubuh. Daerah pada tubuh seorang lansia akan nampak perubahannya seperti perubahan pada bahu yang dulunya tegak akan berubah menjadi membungkuk, tubuh yang dulunya gagah akan berubah menjadi lemas dan tidak bisa membawa beban yang berat. Berat badan bertambah karena adanya penumpukan lemak pada bagian perut dan paha. Perubahan kulit pada tubuh seorang lansia sama halnya dengan kulit pada wajah yang mengalami kerutan dan kekeringan pada kulit. Selanjutnya adalah daerah persendian. Persendian tangan dan kaki ini memiliki fungsi yang banyak dalam mengatur seluruh rutinitas yang dijalaninya, karena tangan dan kaki merupakan alat atau fungsi gerak dari anggota tubuh. Menurunnya fungsi dari organ gerak ini akan berakibat melemahnya seorang lansia untuk melakukan banyak aktivitas, dan kaki menjadi berat untuk berjalan. Perubahan lain terjadi pada kuku tangan dan kuku kaki pada seorang lansia. Perubahan dari kedua kuku yang semakin menebal, mengeras, dan mengkapur. Selanjutnya ada perubahan pada kesehatan. Usia sama dengan lansia ditandai dengan menurunnya fungsi fisik secara umum dan memburuknya kesehatan seorang lansia. Masalah kesehatan yang terjadi pada masa lansia diantaranya mudah lelah, telinga berdengung, sakit pada otot, pusing-pusing biasa, sakit pada lambung, serta insomnia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana masalah mental dan perilaku oleh seorang lansia. Yang pertama adalah demensia atau kepikunan. Penurunan pada fungsi kognitif dan perilaku akibat penyebab fisiologis.
Yang kedua adalah Alzheimer, yaitu gangguan otak yang bersifat degeneratif dan berprogresif yang ditandai dengan penurunan kognitif dan kehilangan kontrol fungsi tubuh bermuara kepada kematian. Ada dua jenis Alzheimer, yaitu neurofibrillary tangles, yaitu jumlah berlipat ganda serat yang ditemukan dalam otak mereka yang menderita Alzheimer. Yang kedua adalah amyloid plaque, yaitu adalah gumpalan berlilin jaringan yang tidak dapat larut yang ditemukan dalam otak seseorang yang menderita Alzheimer. Dan yang terakhir adalah penyakit Parkinson, yaitu degenerasi neurologis progresif ditandai dengan gemetar, kekakuan, gerakan yang melambat, dan postur yang tidak stabil. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.